Baik, semuanya. Ini adalah video mengenai vibe coding yang menggunakan software anti-gravity. Dan anti-gravity ini adalah uh, by Google ya. Dan dia mempunyai dua jenis software. Yang pertama IDE ya, seperti Visual Studio Code yang biasa digunakan untuk code editor. Kemudian dia mempunyai anti-gravity agent ya, yang tentunya ini connect ke IDE ya, ke IDE. Nah, eh, bagaimana sih saya menggunakan software ini untuk web coding ya? Pertama-tama sebelum saya web coding ya, tentunya saya membuka eh, project eh, folder project saya ya, dan kemudian saya membuatkan branch baru ya, di agar nantinya hasil dari eh, agen ini ya tidak tercampur ke branch utama atau branch main. Nah, apabila eh, hasil atau updatean dari agen ini sesuai apa yang saya atau tim saya mau, itu bisa kita git merge ya, git merge ya. Kemudian di lokal nanti kita git push ya, git push ya, git merge, kemudian git pull ya untuk kolaborasi tim. Nah, tapi untuk saya sendiri ya, misal ada update eh, di project saya ya, itu saya eh, input atau promptingnya itu secara jelas detail ya, agar si agen itu bisa mengerti ya, atau eh, paham betul apa yang kita mau ya. Nah, pastinya kita yang kita butuhkan adalah eh, menganalisis requirement ya, atau kebutuhan project kita ya, atau update yang kita butuhkan kepada agen ya. Ya, karena hasil dari agen ini adalah bergantung pada input ya, atau prompting ya. Dan prompting sendiri itu ada tekniknya ya, ada tekniknya. Bisa kalian searching ya di internet bahwa prompting itu banyak teknik-tekniknya ya, agar output yang kita mau itu sesuai dengan apa yang kita mau ya. So, jadi kita langsung aja, dan di sini saya sudah membuat git branch baru ya, branch yang baru, yaitu yang namanya fitur drag mode ya. Nah, kalau kita cek git branch, ya ini udah ada di git branch fitur drag mode. Oke. Kemudian kita masuk ke agennya atau ke softwarenya, dan di sini ada beberapa model yang bisa kita pilih, dan juga ada limitnya ya tentunya. Dan di sini ada Gemini sampai ke GPT OS, dan juga ada punya model dari Claude itu sendiri. Dan di sini kita coba pakai yang punya Gemini Pro ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan prompting yang baru saya buat sebelumnya, dan di sini kita paste aja, dan bisa dilihat ya, di sini prompt-nya cukup banyak ya, dan pastinya agen sudah membaca, pastinya agen nantinya membaca project kita, dan project kita itu punya 3 aktor ya. Aktor yang pertama admin, student, dan lektur ya. Dan di sini saya ingin menambahkan fitur dark mode ya. Dan saya juga menambahkan di sini peran senior developer ya. Dan ini yang saya bilang sebelumnya ya, bahwa dalam prompting itu ada tekniknya. Salah satunya yaitu prompting dalam berperan ya, berperan. Nah, kemudian ada kata kunci best practice ya.
agar kode yang dihasilkan juga tentunya best practice by industry. Dan kita proses saja. Nah, agen sedang membaca project folder kita, ya, kemudian uh, masuk ke folder selanjutnya, ya, Learnify LMS, kemudian menganalisis file-file yang ada, ya. Nah, di sini agen mendeteksi layout, kemudian global, ya, karena ini berurusan dengan tema pada project kita, ya, yaitu Learnify itu sendiri. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Nah, terkadang hasil dari agen AI itu tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, nah, itu bisa jadi salah satunya prompting kita yang kurang spesifik, ya, atau promptingnya hanya general, ya, ataupun memang modelnya yang kurang powerful, ya. Karena pastinya model mempengaruhi juga hasil, ya. Kita coba pakai Gemini 3.1, ya, Gemini Pro yang punyanya Google. Di sini eh, banyak sekali eh, file, ya, yang dianalisis oleh si agen. Nah, ini eh, hasilnya sudah, ya. Nah, ini pertama dia telah membuat implementasi plan, ya, untuk fitur dark mode sesuai practice Next.js, ya. Ya, dia eh, tadi saya di prompt tidak menjelaskan menggunakan Next.js, tapi si agen itu mendeteksi bahwa ini tuh project Next.js. Nah, eh, ini adalah implementasi dari si agennya, ya. Misal kita tulis saja langsung setuju, ya. Misalnya kita lanjutkan prompting eh, untuk next progress dari implementation plan. Nah, ini agen meminta kita, nah, sebenarnya di settingan udah mau kayak gimana, ya, apa mau otomatis eh, tanpa kita si accept dari permintaannya, atau masih mau yang manual kayak tadi, ya, meminta persetujuan. Nah, ini eh, ke detect, ya, bahwa ada eh, bulat-bulat kuning, ya, pada
project kita. Nah, karena ini sudah terhubung dengan yang namanya GitHub, jadi kedetek ya, itu mana yang kode baru ya, file baru ya, ataupun ada sedikit modifikasi ya, pasti mempunyai simbol yang seperti ini ya pada GitHub. Jadi ke tracking gitu, mana yang baru, mana yang eh, lagi ada perubahan. Nah, ini juga ada juga yang menjadi faktor ya, bahwasannya agen ini terlalu banyak memproses ya, sehingga limit dari model ini juga cepat habis ya. Nah, itu misal kita menggunakan yang tadi model dari Claude ya, ternyata dari Claude-nya itu banyak memproses ya seperti ini ya, sehingga limit juga cepat habis, sehingga eh, itu sebagai salah satu kendala ya, atau bisa kita berpindah ke model yang lain. Ini cukup lama ya Jen memprosesnya. Nah, di sini AS sudah memberikan respon bahwasannya dia sudah menyelesaikan ya. Yang pertama menginstal Nextthemes ya untuk mengelola tema ya secara konsisten, membuat theme provider ya, sampai memasang toggle theme ya. Nah, ini juga si model memastikan bahwasannya stabil, tidak ada error, dan oke, bahwasannya ini ada beberapa detail highlight ya, bahkan si agen ini memberikan uh, detail highlight ya, padahal di inputnya saya tidak meminta hal tersebut ya. Ini animasi super mulus ya, kemudian konsisten layout, verifikasi otomatis sukses ya. Nah, coba kita jalankan di npm. Nah, ini ya fitur dark mode-nya. Cuman kenapa itu nggak keubah ya? Nah, mungkin itu ya kekurangan agennya. Ya, dia tidak seperti manusia yang di sini ada isu. Nah, ternyata yang di dark mode ini hanya halaman ininya ya, tapi tidak keseluruhan ya. Nah, mungkin eh, itu ya video web coding dari saya. Ya, mungkin apabila saya ingin eh, melanjutkan ya fitur ini ya, tentunya videonya akan semakin panjang ya, tapi mungkin penjelasannya cukup jelas yang sudah saya jelaskan mengenai web coding ini ya. Mungkin ini akan saya selesaikan sehingga apa yang saya mau ini sesuai ya, apa yang saya mau ya. Misal hasilnya ini berhasil semua ya fiturnya, apa yang saya mau itu terwujud. Nah, saya tinggal git commit
ya. Kemudian git push kepada branch yang saya buat, baru kita git merge ya, ataukah ada konflik atau enggak ya. Kemudian kita git pull di lokal ya. Nah, git pull. Nah, jadi fungsinya saya membuat branch baru adalah seperti itu ya, agar hasil dari agen itu ya apabila tidak sesuai tidak mempengaruhi branch utama atau branch main itu sendiri. Nah, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.